Zaitun di acara Night Hunter. Oke, kesempatan kali ini kita bakal bahas salah satu berita dari kumparan.com yang menurut gue sangat-sangat menarik ya. Oke, berita ini datangnya dari Kumparan tentang analisis Dokter Koko soal herd immunity di RI mulai terbentuk akibat infeksi alamiah. Oke, jadi judulnya analisis Dokter Koko soal herd immunity di RI mulai terbentuk akibat infeksi alamiah. Oke, lanjut kita baca ya guys ya. Kekebalan komunal, herd immunity secara alamiah disebut menjadi penyebab turunnya kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir. Apalagi semakin harinya penduduk yang divaksinasi corona semakin banyak, membuat proses herd immunity perlahan terus terbentuk. Oke, jadi di sini katanya ya pembuka beritanya bahwa karena semakin harinya penduduk yang divaksinasi corona semakin banyak, membuat proses herd immunity perlahan terus terbentuk. Coba ya, lanjut dulu ya men. Namun, seru nih kan, ada namunnya nih. Apakah vaksinasi satu-satunya yang membuat terciptanya herd immunity? Dan tubuh pun lebih kebal terhadap COVID-19? Tanda tanya ya guys ya. Gue ulangin. Namun, apakah vaksinasi satu-satunya yang membuat terciptanya herd immunity dan tubuh pun lebih kebal terhadap COVID-19? Oke, Chairman JDN Indonesia Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni menjelaskan terdapat dua faktor yang bisa menciptakan herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok itu hasil akumulasi dari dua faktor, yaitu kekebalan yang terbentuk pasca infeksi alamiah dan juga kekebalan yang dipicu vaksinasi. Dua ini yang saya pikir akan berkontribusi terhadap terbentuknya herd immunity, kata pria yang akrab disapa Dokter Koko dalam live Corona Update bersama Kumparan Jumat 17 September. Jadi ada dua faktor, kata si Dokter Koko. Ada yang alamiah, karena terbentuk kekebalannya pasca infeksi, dan juga yang dipicu oleh vaksinasi. Ini perlu kita garis bawahi ya. Dipicu oleh vaksinasi berarti orang awam seperti saya akan berkesimpulan bahwa simpelnya ya, vaksin ini bereaksi terhadap tubuh seseorang. Oke, jadi pertanyaannya adalah saat ada yang sudah divaksin dan meninggal 1 hari sebelumnya, pemicunya apa dokter? Kan karena vaksin ini bereaksi terhadap tubuh, ya kan? Sedangkan sudah diotopsi, tidak ada komorbid, tidak terkena serangan jantung, ada flek hitam di paru yang juga katanya tidak bisa dikaitkan dengan kematian. Nah, terus pertanyaan saya adalah, jika vaksin ini bereaksi terhadap tubuh dan membentuk kekebalan, berarti ada respon yang diterima oleh tubuh manusia terhadap vaksin ini. Oke, itu pertanyaannya dok ya. Tolong nanti mungkin dokter kalau melihat video saya atau teman-teman yang melihat video saya bisa dikirimkan mungkin ya ke Dokter Koko pertanyaan saya. Oke, lanjut ya. Ia menuturkan herd immunity yang terbentuk dari infeksi alamiah ini juga mengalami hambatan, yakni kapasitas testing yang masih rendah. Kapasitas testingnya masih rendah ya men ya. Bahkan ia memprediksi sudah 100 juta orang di Indonesia yang telah terpapar protein dari virus corona, baik itu secara alamiah maupun lewat vaksinasi. Ini salah satu kata-kata yang sangat menarik ya.
Gue ulangin ya. Jadi menurut prediksinya si dokter Koko, 100 juta orang di Indonesia yang telah terpapar protein dari virus corona, baik itu secara alamiah maupun lewat vaksinasi. Oke, simpelnya biar teman-teman tahu adalah berarti protein corona itu juga bisa dari vaksinasi. Jadi orang yang sehat dimasukin protein si virus corona saat dia divaksinasi. Itu ya yang menurut saya ya dok ya. Menurut saya kalau ada kesalahan mohon tolong saya dikoreksi. Oke, lanjut ya. Karena mungkin ada kelemahan kapasitas testing di beberapa tempat. Berarti sekitar 90-100 juta orang yang terpapar oleh protein dari virus ini, baik alamiah maupun vaksinasi. 100 juta itu sudah mendekati angka minimum yang diduga. Kita masih menduga-duga katanya, karena masih pada belajar terus. Jadi virusnya ini masih dipelajari ya dok ya, atau gimana? Atau vaksinnya yang masih dipelajari? Semoga ada respon dan tanggapan ya dok ya. Jadi saya penasaran banget nih. Dokter Koko tak memungkiri herd immunity sudah perlahan terbentuk pada beberapa komunitas. Namun ada juga wilayah-wilayah khususnya di luar Jawa Bali yang dinilainya belum terbentuk sebab kedisiplinan protokol kesehatan justru menurun. Tak hanya itu, diakui bentuk negara Indonesia yang kepulauan menjadi tantangan tersendiri. Ya jelas ya, kalau negara kepulauan di Indonesia ya memang merupakan tantangan. Kenapa? Ya jangankan tentang vaksinasi, kan ya banyak hal lah ya yang menjadi tantangan ya. Kalau kita berbicara mengenai distribusi bahan pangan, distribusi barang-barang elektronik ke kepulauan itu memang agak sulit ya men ya. Kekebalan kelompok bisa jadi sudah terbentuk di beberapa komunitas katanya loh. Atau di beberapa komunitas lain mungkin selama ini belum masuk COVID-19. Gimana nih? Atau di beberapa komunitas lain mungkin selama ini belum masuk COVID-19. Saya ulang ya guys ya. Kekebalan kelompok bisa jadi sudah terbentuk di beberapa komunitas, atau di beberapa komunitas lain mungkin selama ini belum masuk COVID-19. Jadi apa mungkin ada pulau-pulau yang memang belum ada terinfeksi dari COVID-19 ya. Desa-desa tertentu jarak antar rumah bisa 50-100 meter. Jadi terisolasi mereka. Jelas kokoh. Nih, ini yang menarik untuk dikulik di Indonesia. Tidak sederhana kita melihat bagaimana di Cina, India, AS dengan satu daratan. Tapi di Indonesia kita ada beberapa pulau besar dan ribuan kecil. Kita bersyukur kalaupun tercapai herd immunity itu, tapi kita jangan mengira tuh. Ia pun mengusulkan untuk mengetahui apakah herd immunity sudah terbentuk pada kelompok-kelompok agar dilakukan tes antibodi. Pemeriksaan ini bisa menilai respon imun terhadap vaksin corona yang sudah disuntikan ke dalam tubuh. Oke, ini menarik ya men ya. Jadi ada pernyataannya bahwa harus dilakukan tes antibodi. Pemeriksaan ini bisa menilai respon imun terhadap vaksin corona yang sudah disuntikan ke dalam tubuh. Loh aneh. Harusnya kan diuji coba dulu ya, baru disuntikan. Jika memang sudah diuji coba dan terbukti bahwa vaksin ini mengalami respon imun terhadap tubuh ya. Tubuh jadi maksud gua nih tubuh ini merespon gak sih gitu loh terhadap vaksin ini. Nah harusnya kan dilakukan sebelumnya gitu loh, baru disuntikan. Kenapa sudah disuntikan dan baru akan dilakukan tes antibodi? Wah ini menarik banget men ya.
nih statementnya. Saya punya usulan kalau kita mau tahu apakah kita sudah terbentuk herd immunity, maka lakukan tes antibody sama seperti agak mirip dengan hitungan cepatnya pilpres. Gila. Itu tidak mesti menanyakan kepada semua partisipan, tapi dengan hitung matematis tahu beberapa persen sih kita yang kira-kira sudah terbentuk kekebalan, supaya kita nggak bilang oh ini sudah tercapai herd immunity tapi ada datanya pungkasnya. Oke, jadi dari berita ini kenapa menarik buat saya? Yang pertama adalah ini merupakan suatu pernyataan bahwa vaksin ini bereaksi terhadap tubuh. Oke, saya kaitkan dengan kematian almarhum Trio Fauci, di mana dia meninggal 22 jam setelah menerima dos pertama dari AstraZeneca. Artinya adalah vaksin ini bereaksi terhadap tubuh almarhum Trio dan ia meninggal dunia. Sudah dibuktikan dengan otopsi bahwa tidak ada komorbid, tidak terkena serangan jantung, tidak gagal paru, dan lain-lain. Namun kenapa masih tidak bisa dikatakan berkaitan dengan vaksinasi? Ini menarik kan guys. Oke, mungkin pertanyaan gue semoga terjawab ya oleh Dokter Koko khususnya, dan mungkin dokter-dokter yang lainnya. Dan mungkin sekian dulu video dari gue. Kita ketemu di video-video selanjutnya dari Night Hunter. See you. Bye.